Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Tri Susilowati dalam mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Baik, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi grafik, maka pagi ini kita akan mempelajari kompetensi berikutnya yaitu kompetensi nomor 3.9. Salah satunya adalah fungsi lookup. Apakah yang dimaksud dengan fungsi lookup? Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi lookup adalah fungsi untuk membaca data dalam tabel. Sekali lagi saya ulangi, fungsi lookup adalah fungsi untuk membaca data dalam tabel. Baik data itu berupa data teks maupun data dalam berbentuk angka. Adapun jenis fungsi lookup sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah VLOOKUP dan yang kedua adalah HLOOKUP. VLOOKUP sendiri itu merupakan singkatan. V adalah vertikal, sedangkan lookup adalah kita melihat datanya secara vertikal. Sedangkan HLOOKUP adalah kita melihat data secara horizontal atau secara ke samping. Baik, bagaimanakah bentuk rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP? Perhatikan contoh dalam soalnya. Pertama-tama, saya akan merename sheet 1 dengan nama fungsi lookup. Baik, yang berikutnya adalah kita isikan data soal. Misalkan di sini adalah laporan penjualan film, kaset film. Sebuah toko DVD dengan nama Gemerlap. Tahun penjualan tahun 2019. Data yang pertama adalah nomor, berikutnya adalah kode DVD-nya, kemudian jenis filmnya, kemudian jumlah yang terjual, kemudian harga per unit, yang terakhir adalah total. Maksudnya di sini adalah total penjualan. Baik, kita rapikan data yang ada di dalam tabel ini. Untuk kode kita perlebar, jenis film, jumlah harga dan total juga bisa kita perlebar kolomnya ya. Kemudian kita beri border. Kita all border, kemudian nomornya. Di sini ada 5 kali penjualan. Kita drag ke bawah, kita kopikan ke bawah. Bill seriesnya hanya sampai 5, maka sisanya bisa kita delete. Baik, kode DVD yang pertama yang dimiliki oleh perusahaan adalah BRT. Kemudian kode yang kedua adalah JNA, yang ketiga BLB, yang keempat IND, dan yang kelima adalah BLW. Jadi 5 kali penjualan itu ternyata untuk kode BLW itu lebih banyak. Jumlah yang terjual kita setting, kita letakkan di tengah, kita klik center. Untuk BRT jumlahnya sebanyak 45. Kemudian untuk CNA jumlahnya 30. Untuk BLW yang ketiga adalah 75, kemudian 90, IND, dan BLW yang terakhir 60. Baik. Di sini perusahaan menyediakan data bantu ya.
Jadi tabel bantu untuk data yang sifatnya vertikal. Di sini ada kode, ada produsen. Oke, untuk kode yang pertama BRT itu produsennya adalah untuk film barat. Sedangkan CNA untuk produsen dari film Cina. Sedangkan BLW itu adalah Bollywood. Terakhir, untuk kode IND itu produsennya untuk film Indonesia. Baik. Tabel bantu vertikal ini juga harus kita buat border ya, kita beri garis bantu. Berikutnya adalah tabel bantu untuk data yang horizontal, yang ke samping ya, yang sifatnya ke samping. Di sini ada kode. Kode terdiri dari BRT, kemudian CNA, kemudian BLW, dan IND. Kemudian masing-masing harganya untuk BRT adalah sebesar Rp20.000 satu DVD harganya. Untuk Cina Rp19.000, Bollywood dan Indonesia masing-masing harganya Rp25.000. Seperti ini, kemudian kita beri juga tabel. Baik. Saya jelaskan sekali lagi bahwa untuk fungsi VLOOKUP, ya, rumusnya adalah fungsi VLOOKUP. Rumusnya adalah rumus dasarnya sama dengan VLOOKUP kurung buka kriteria sel titik koma tabel bantu titik koma nomor kolom. Karena vertikal itu adalah data yang sejajar atau dari atas ke bawah, gitu ya, dari atas ke bawah atau apa ya namanya, atas ke bawah atau bawah ke atas, seperti itu ya. Kemudian titik koma 0 kurung tutup, seperti ini. Oke, sini saya perbesar. Baik, ini adalah rumus dasar dari fungsi VLOOKUP. Oke. Saya ulangi sekali lagi, untuk dapat memberikan nama pada kolom di C5, di sini kita diminta mengisi. Kode DVD BRT itu secara lengkap datanya itu produsennya dari mana DVD itu. Okay. Nah, di sini kita bisa melihat memakai rumus VLOOKUP. Nah, caranya kita ketik sama dengan VLOOKUP. Tulisan pada rumus itu boleh diketik huruf kecil, boleh juga diketik dengan huruf besar.
nanti dalam tampilan, di komputer atau di laptop akan muncul. Seperti itu ya, kurung buka. Kriteria sel. Kriteria sel adalah kriteria yang diminta pada soal itu. Pada sel C5 itu jenis film yang dimaksud adalah film yang memiliki kode BRT. Kode BRT itu terdapat di sel B5. Sehingga sel B5 itu menunjukkan kriteria sel. Nah, tinggal kita klik. Kita klik, kemudian titik koma, tabel bantu. Tabel bantunya yang mana? Maka kita cari tabel bantu vertikal. Di sini tersedia tabel bantu mulai dari tabel kode, produsen, sampai nama-nama di sini ya. Tetapi yang kita masukkan ke dalam rumus itu adalah tabel bantu langsung yang menunjukkan kodenya. Keterangan pada tabel tidak perlu kita blok. Oke. Kode bantu yang pertama kita blok, kemudian kita geser, blok lagi ke bawah sampai kode DVD yang ada di toko tersebut. Ya. Jadi kode bantu vertikal dalam toko DVD ini ada 4. Kode bantu BRT, CNA, BLW, dan IND. Kita blok. Kalau sudah, kita tekan tombol F4. Jadi di dalam keyboard laptop atau dalam keyboard komputer itu barisan tombol paling atas itu ada escape, ada Z, ada F1, F2, F3, F4, dan seterusnya. Nah, itu kita tekan tombol F4. Artinya apa? Kita akan mengabsolutkan rumus tersebut sehingga nanti jika rumus itu sudah kita buat, maka kita bisa mengkopikan rumus tersebut ke bawah. Jadi tidak perlu kita menuliskan rumus yang sama pada sel yang berbeda. Cukup dengan kita mengabsolutkan satu rumus yang kita inginkan dari tabel tersebut, maka nanti data tersebut jika kita kopikan rumusnya ke bawah akan otomatis muncul. Seperti itu ya. Jadi saya ulang lagi, setelah kita blok tabel bantu seperti ini, kemudian kita tekan tombol F4. Nah, hasilnya seperti ini. Tanda bahwa rumus itu sudah kita absolutkan, ciri-cirinya adalah sel yang semula A13 sampai B16, A13 dan B16 itu jika kita sudah mengabsolutkan maka tandanya kedua huruf dan angka akan diapit oleh simbol dolar. Ya. Jika sudah berhasil maka simbol dolar akan mengapit dari kolom tersebut. Oke. Kemudian kita lanjutkan rumusnya titik koma. Nah, titik koma adalah di dalam rumus yang terdapat pada formula bar itu muncul call index num. Artinya apa? Kolom index number. Artinya adalah data yang kita inginkan itu tersedia di kolom keberapa. Ingat sekali lagi bahwa yang namanya kolom itu ditunjukkan dengan abjad A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan baris itu ditandai dengan baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Itu namanya baris. Tetapi kalau yang namanya kolom adalah kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Nah, yang kita inginkan adalah bahwa di tampilan jenis film itu nanti akan muncul kalau kode BRT itu adalah DVD
produsennya barat. Sedangkan CNA itu adalah produsennya dari Cina. Dan seterusnya. Baik. Tulisan yang menunjukkan Barat, Cina, Bollywood, dan Indonesia sendiri itu adalah berada di kolom yang ke-1 atau kedua. Nah, tulisan yang menunjukkan bahwa dalam tabel tersebut ada tulisan Barat, Cina, Bollywood, dan Indonesia itu terdapat di kolom yang kedua, ya. Karena kolom yang pertama itu merupakan kolom kode. Oke, berarti kita harus mengetik di sini. Kita ketik nomor 2. Titik koma 0 kurung tutup. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Ya. Jadi, rumus lookup, terutama rumus VLOOKUP, akan membaca data yang terdapat pada tabel, data berupa teks di dalam tabel. Nah, rumus ini kita kopikan ke bawah. Letakkan kursor di pojok kanan bawah. Nah, seperti ini kita keret bawah. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Apabila kita salah mengetik, misalkan di tabel bantu vertikal IND itu kita salah mengetik, misalnya kita ketik INDO. Maka akibatnya apa yang terjadi pada tabel kita? Nah, di sini Bu Susi coba mengetik. Nah, akibatnya nanti di tabel itu akan muncul tulisan pagar N-A. Artinya apa? Komputer tidak bisa membaca rumus atau data yang tidak sama. Data kode di dalam tabel soal dengan data tabel bantu vertikal itu tulisannya tidak sama, terutama data tulisan Indo. Nah, tulisan Indo di sini tidak sama. Oleh karena itu, kita harus mengubah. Bisa di soalnya kita ketik INDO, kita enter, maka hasilnya muncul Indonesia. Atau apabila ini kita kembalikan seperti tadi, kemudian tidak sama, berarti tulisan INDO yang ada di tabel bantu vertikal itu harus kita betulkan. Seperti itu. Nah, kita betulkan caranya dihilangkan huruf O-nya. Kemudian di enter. Sehingga muncul hasil yang benar. Ya. Oke. Itu adalah penggunaan rumus VLOOKUP. Ya, penggunaan rumus VLOOKUP. Jadi membaca data dalam tabel secara vertikal dari atas ke bawah, itu ya, dari masing-masing kolom. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan rumus fungsi lookup yang kedua. Rumus fungsi lookup yang kedua adalah VLOOKUP. VLOOKUP atau kalau misalnya bisa dikatakan di sini bahwa fungsi VLOOKUP bisa merupakan membaca data yang tersedia secara horizontal atau secara ke samping, gitu ya, secara samping dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Rumus dasar dari VLOOKUP adalah sama dengan VLOOKUP kurung buka kriteria selnya seperti apa, titik koma, tabel bantu, titik koma, nomor baris,
titik koma 0 seperti ini. Rumus dari VLOOKUP. Nah, kita terapkan di sel E5 ya, di sel E5. Di sel E5 kita diminta mencantumkan berapa harga per unit dari masing-masing DVD sesuai jenis kodenya. Nah, di bawah sini sudah tersedia tabel bantu horizontal, di mana dalam tabel bantu horizontal tersebut menyediakan data bahwa untuk DVD kode BRT itu harganya Rp20.000, sedangkan untuk DVD kode CNA harganya Rp19.000 dan harga DVD kode BLW harganya Rp25.000 per unit, dan terakhir untuk kode DVD IND harganya juga Rp25.000. Ini. Ya. Baik. Bagaimana kita memasukkannya? Silahkan kalian perhatikan, letakkan kursor di E5. Karena kita akan mengisikan harga per unit dari DVD yang pertama, yaitu kode BRT. Caranya adalah kita ketik rumusnya sama dengan VLOOKUP, sama seperti tadi. Ketika kita ketik huruf dalam formula bar, maka secara otomatis komputer akan menampilkan rumus yang dimaksud. Boleh kita ketik rumus tersebut dengan memakai huruf kecil, boleh menggunakan huruf besar semua, ya, sama saja gitu. Kemudian kita beri kurung buka. Selanjutnya adalah kriteria sel. Kriteria selnya ada di sel berapa? Nah, kriteria selnya adalah sel yang nomor 1, yaitu terletak di sel B5. Kemudian kita tekan titik koma, kemudian tabel bantu. Tabel bantunya di mana? Tabel bantunya adalah tabel bantu horizontal, yaitu mulai dari kode E12, F12, G12, H12 sampai H13. Karena tabel bantu horizontal itu letaknya mulai dari ini, E12 sampai H13. Nah, kalau sudah kita blok seperti ini, seperti kalau kita mau mengcopy, kemudian kita tekan tombol F4. Nah, seperti tadi, kalau kita memakai fungsi VLOOKUP, rumusnya tadi, untuk tabel bantu, maka rumus itu kita absolutkan agar nanti apabila kita mengcopy data rumus tersebut ke bawah, itu secara otomatis akan muncul. Tidak perlu kita satu persatu mengisikan rumus ke dalam masing-masing nomor, seperti itu ya. Nah, ciri-ciri rumus itu sudah kita absolutkan adalah sel yang tadi kita pakai itu diapit dengan simbol dolar, ya. Selnya diapit dengan simbol dolar. Jadi tadi E12 yang berada di tabel bantu horizontal, semula yang hanya E12 saja sampai H13, itu setelah rumus itu kita absolutkan, maka rumus tersebut akan ditandai atau bertambah dengan adanya simbol dolar, seperti itu. Kemudian kita beri titik koma. Kemudian rumusnya adalah nomor baris. Nah, nomor baris itu maksudnya apa? Karena di sini kita dalam tabel diminta mencantumkan harga per unit,
harga per unit dari masing-masing kode DVD tersebut, harganya data angka berupa harga itu terletak di baris keberapa. Dari yang kita blok tadi, yang warnanya merah ini kan ada baris pertama berupa kode DVD, baris kedua adalah data harga. Ya, data angka berupa harga dari kode masing-masing DVD per unit. Nah, data harga itu berada di baris kedua. Oleh karena itu kita ketik angka 2. Kemudian kita tambah titik, koma, 0 dan kurung tutup. Maka hasilnya seperti ini. Bahwa untuk DVD kode BRT itu harga per unitnya adalah Rp20.000. Kemudian rumus ini kita kopikan ke bawah. Caranya sama seperti tadi. Kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah, kemudian kita tarik garis ke bawah, kita kopikan, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Bahwa untuk DVD kode CNA harganya adalah Rp19.000 per unit. Untuk DVD kode BLW harga per unitnya Rp25.000. Demikian juga dengan DVD kode IND harga per unitnya Rp25.000. Nah, setelah data angka ini tampil, kita blok, kita ubah, kita beri simbol, kita beri fasilitas akuntansinya. Karena harga, maka simbolnya adalah rupiah, dan kita tambahkan bahwa untuk accounting decimal place-nya itu adalah 2. Kita tambahkan decimal place-nya 2. Seperti ini. Ya. Seperti ini, mudah-mudahan fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP kalian bisa memahaminya. Oke, untuk total penjualan. Nah, kita selesaikan untuk kolom atau sel F5. Total penjualan berarti diperoleh dari kolom jumlah kita kalikan dengan harga per unit. Nah, untuk penjualan yang pertama, kode BRT. Berarti total penjualannya adalah, kita ketik rumusnya, sama dengan jumlah yang tertulis di D5, di sel D5. Kita kalikan, tanda kali itu simbolnya adalah bintang, kemudian kolom harga per unit itu berada di sel E5. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan sel jumlah dikalikan dengan kolom sel harga per unit. Kemudian kita tekan enter. Seperti ini ya. Jadi 45 unit kali Rp20.000 per unit, harganya adalah Rp900.000. Nah, rumus ini kemudian kita kopikan, kita tarik ke bawah. Hasilnya seperti ini. Oke, anak-anak, mudah bukan mempelajari VLOOKUP dan HLOOKUP? Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Ya, bahwa untuk mencari fungsi VLOOKUP itu kita tinggal memperhatikan data tabel yang ada pada kolom. Data tabel yang berada di kolom. Sedangkan fungsi VLOOKUP, di sini salah tulis. Untuk fungsi VLOOKUP, kita memperhatikan data tabel dari baris. Seperti itu. Okay? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan kalian bisa mempraktekkan soal di LKS spreadsheet halaman 62. Silakan dikerjakan.
Kemudian apabila nanti kalian masih belum memahami, atau misalnya seperti tadi, "Loh Bu, kok di kolom harga saya kok, ada tulisannya NA?" Tulisannya NA, kenapa NA? Nah, bisa jadi tulisan di dalam tabel bantu itu seperti ini. Kasusnya seperti tadi misalnya, tidak IND tetapi INDO. Nah, apa yang terjadi apabila dalam tabel bantu itu kita mengalami, hal yang salah? Nah, loh kok hasilnya kok pagar N garis miring A? Nah, kasusnya sama seperti tadi, antara kode yang terdapat pada soal dengan kode dalam tabel bantu horizontal itu ternyata tidak sama. Ya, kembali lagi namanya sistem komputer kalau terjadi ketidaksamaan baik itu tanda titik maupun tanda koma, komputer tidak akan bisa memberikan informasi atau jawaban yang benar. Oleh karena itu, kalian harus hati-hati dan teliti. Itu ya. Nah, Bu Susi kembalikan lagi ke soal yang tadi. Karena di dalam soal tadi kodenya adalah IND, tetapi di tabel bantu horizontal kalian menuliskan INDO, maka yang salah kita betulkan di tabel bantu horizontal, seperti ini. Kalau misalnya di sini, di soal kodenya CNA, tetapi di tabel bantu horizontal kalian tulis CI. Nah, kira-kira ada hasilnya enggak? Hasilnya enggak sama. Karena apa? Ini, ya toh, data kode dengan data tabel bantu tidak sama. Oleh karena itu harus kita betulkan, kita hapus. Hasilnya seperti ini. Oke? Nah, mudah-mudahan keterangan singkat yang diberikan Bu Susi dapat kalian pahami dan kalian bisa mengerjakan meskipun kita belajarnya secara video tutorial. Semoga bermanfaat. Ya, jika kalian ada pertanyaan, silakan chatting langsung ke Bu Susi, bisa langsung WA, chatting grup kelas maupun chatting ke pribadi ya untuk bertanya. Silakan kalian kerjakan di link Excel OneDrive masing-masing. Nanti Bu Susi akan memantau hasil pekerjaan kalian. Itu ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan pada kalian, ingat pesan Ibu, 3M, ya. Ingat pesan Ibu di saat ini, di masa pandemi COVID-19, selalu ingat 3M, bahwa M yang pertama adalah menjaga jarak dengan orang lain. Kurang lebih 1 meter. Kemudian yang kedua, jika keluar rumah gunakan masker. Ya, jika keluar rumah bepergian segera kenakan masker standar yang dipakai menutupi hidung dan mulut. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga adalah selalu mencuci kedua jari tangan kita dengan sabun, dengan air yang mengalir. Sehingga semua kuman-kuman virus yang melekat pada diri kita tidak akan merusak kesehatan kita. Oke ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu secara offline dan dapat melaksanakan pembelajaran spreadsheet di ruang komputer. Oke, selalu sehat, selalu semangat bahwa kita bisa melawan melawan pandemi ini. Baik, kurang lebihnya Bu Susi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.